Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, masih bersama saya Fadli Irawan di channel ABC Suara Horor. Masih di segmen cerpen suara horor nih. Kali ini saya akan membacakan cerpen horor lagi. Cerita ini dibuat berdasarkan pengalaman salah satu narasumber kami. Pengalaman pada tahun 80-an. Cerita ini masih ada kaitannya dengan hantu Denok. Penasaran gimana ceritanya? Dengerin aja nih ceritanya sampai selesai. Oh iya, buat kalian yang baru mampir ke channel ini, tonton juga cerita yang lainnya di channel ini ya. Dan jangan lupa juga buat klik like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya, agar saya dan tim lebih semangat lagi nih buat upload cerita lainnya. Dan buat kalian yang punya pengalaman horornya dan mau di-share di channel ABC, boleh kirim aja ya lewat email kita. Untuk alamat emailnya bisa kalian cek di kolom deskripsi. Oke, langsung aja dengerin ceritanya sampai selesai. Masih di ABC Suara Horor. Hidup di suatu pulau yang berada jauh dari kota dan sulitnya transportasi untuk akses ke sana membuatku menjadi seorang pencari ikan. Aku bekerja menjadi anak buah kapal di tempat tinggalku ini. Biasanya aku pergi berlayar mencari ikan selama kurang lebih 5-7 hari. Lalu baru kembali ke rumah. Upah yang lumayan besar, sehingga cukup untuk menafkahi keluargaku sehari-hari. Waktu itu, aku dan rekan kerjaku yang lain baru pulang berlayar pada hari Sabtu. Keesokan hari, aku jatuh sakit dan tidak bisa beraktivitas keluar rumah. Karena belum ada puskes di sini, dan untuk ke rumah sakit pun harus melakukan perjalanan jauh, menyeberangi dulu dari pulau ini. Aku pun hanya diobati oleh mantri di sini. Dia adalah orang yang suka mengobati orang-orang sakit di wilayah tempat tinggalku. Dan obat-obatan pun masih alami, yaitu dari tanaman atau tumbuhan yang ada di sekitar sini. Selama 1 minggu aku berada di rumah. Bahkan saat bosku menjenguk dan mengajak melaut pun aku belum bisa ikut, karena tubuhku masih lemah saat itu. Cukup lama aku tidak bekerja, sedangkan sisa uang tabunganku semakin menipis setiap harinya. Aku pun memutuskan untuk keluar rumah kembali mencari nafkah. Namun, kali ini aku tidak ikut melaut, karena kapal milik bos sudah pergi sejak 2 hari yang lalu. Dan aku memilih untuk mencari botol-botol bekas dan menjualnya selagi menunggu ada waktu lagi untuk melaut. Cukup susah memang mencari botol bekas di sini. Dan aku pun hanya mendapatkan hasil yang sedikit hari ini. Singkat cerita, aku pulang ke rumah setelah lewat azan maghrib. Sebelum sampai di rumah, aku melihat anak kecil sedang menangis di pinggir pantai. Anak kecil itu menangis sambil terduduk dan menundukkan kepalanya. Namun aku tidak menghampirinya dan melanjutkan berjalan pulang saja.
karena memang saat itu aku masih cukup lemas dan ingin segera istirahat. Sesampainya di rumah, aku sudah disiapkan makanan oleh istriku. Setelah selesai makan, tidak lupa aku masih meminum obat dari rebusan rempah-rempah seperti biasa. Lalu kemudian memutuskan untuk tidur. Malam itu aku mimpi. Namun mimpi ini seperti nyata bagiku. Dalam mimpi itu, aku sedang berada di suatu pulau cagar alam yang berada tidak terlalu jauh dari pulau tempat tinggalku. Di sana, aku melihat anak kecil yang sangat mirip dengan yang aku lihat di pantai. Namun anak itu tidak sedang menangis. Anak kecil itu adalah anak laki-laki. Ia memakai baju pramuka. Dan kemudian dia memberikan batu kecil dari genggamannya. Batu itu sangat cantik dan sepertinya bernilai cukup tinggi bila dijual di kota. Anak kecil itu tidak mengucapkan apa-apa kepadaku. Dan tiba-tiba saja hujan turun dengan sangat deras, disertai angin kencang, dan langit pun berubah menjadi gelap. Aku kantongi saja batu itu dan langsung berlari ke arah pohon besar untuk berteduh. Namun saat sudah dekat, kakiku seperti ada yang menarik dan aku pun terjatuh. Hingga tiba-tiba aku pun terbangun dari tidurku dengan keringat yang cukup banyak. Saat melihat ke arah jam dinding, waktu sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Aku pun bangun dari tempat tidur, dan saat bangun, aku merasakan ada sesuatu di dalam saku celanaku. Dan saat aku ambil, ternyata itu adalah batu-batu kecil yang ada di mimpiku semalam. Aneh memang, karena aku tidak pernah memiliki atau membawa batu ini sebelumnya. Setelah selesai sarapan, aku kembali keluar rumah untuk mencari botol-botol bekas. Karena saat itu kapal bosku belum kembali melaut. Cukup lama aku mencari botol bekas, namun hanya sedikit yang terkumpul. Biasanya aku mencari botol-botol bekas yang banyak di pulau seberang, yaitu di Pulau Cagar Alam. Karena di sepanjang pinggiran pantai suka banyak botol-botol bekas atau sampah lainnya yang terbawa hanyut ke sana. Biasanya aku pergi ke pulau tersebut dengan berenang, karena jaraknya yang tidak terlalu jauh. Bahkan bila air laut sedang surut, bisa dengan berjalan ke sana, dan air laut pun hanya sebatas dada saja. Karena kondisiku masih belum benar-benar sehat, kali ini aku meminjam kapal skoci kecil milik temanku untuk pergi ke pulau itu. Singkat cerita, aku pun telah sampai di sana dan langsung memungut botol-botol bekas tersebut ke karung besar yang aku bawa. Setelah penuh dan aku rasa cukup, aku mengangkatnya ke kapal. Dan saat mengangkat karung tersebut, samar-samar aku mendengar suara anak yang sedang menangis. Dan ternyata di sebelah utara aku melihat ada anak kecil yang sedang duduk sambil menundukkan kepalanya. Aku mencoba mendekatinya. Anak itu memakai baju pramuka dengan tubuh yang kurus dan posisinya yang membelakangiku. Namun
Saat sudah dekat, anak itu tiba-tiba berdiri dan lari ke arah hutan di dalam pulau. Aku langsung mengejarnya karena khawatir di dalam hutan masih banyak hewan liar. Aku mengikutinya dari belakang, tapi anak ini berlari dengan cukup cepat sampai aku tidak melihatnya lagi. Aku mencoba mengejarnya hingga ke belakang pulau, namun aku tidak menemukan anak itu. Aku mencoba diam sejenak dan berpikir, mana mungkin ada anak kecil di sini sendirian, karena dia tidak mungkin berenang ke sini. Dan bila menggunakan perahu pun, seharusnya aku melihat ada perahu lain di depan. Aku tidak berpikir itu adalah hantu, karena ini masih sore, dan aku melihat anak itu jelas seperti anak kecil pada biasanya. Aku pun memutuskan untuk kembali ke perahu, untuk segera pergi ke tempat pengepul. Namun, saat berbalik aku melihat di dekat batu besar di pinggir pantai, ada tubuh anak kecil yang terbaring dengan menggunakan baju pramuka. Bila dilihat dari perawakannya, anak itu mirip dengan anak kecil tadi. Aku mencoba menghampirinya, namun saat berada di depannya, betapa kagetnya kalau anak itu adalah sebuah jasad. Ia mirip dengan anak yang memberikan batu di mimpiku. Aku pun sempat ingin muntah karena melihatnya. Tidak ada bekas luka di sekitar tubuhnya, tapi bola matanya sudah tidak ada. Tiba-tiba, aku ingat dengan batu yang ada di saku celanaku. Dan saat aku mengambilnya, batu itu berubah menjadi satu pasang bola mata. Aku kaget dan refleks menjatuhkan batu tersebut di dekatnya. Dan aku pun langsung berlari ke kapalku. Saat sudah di kapal, aku tidak langsung pergi. Di balik ketakutanku saat ini, ada rasa iba yang muncul. Dan entah apa yang harus aku lakukan sekarang. Apakah aku harus menguburnya atau membiarkannya saja? Tetapi kasihan, bila dibiarkan tubuhnya akan dimakan oleh hewan liar di sini. Cukup lama aku berpikir, hingga aku memutuskan untuk kembali ke jasad itu dan berniat untuk menguburkannya saja di pulau ini. Aku membawa beberapa perkakas yang ada di kapal, yang sekiranya bisa membantuku untuk mengubur. Saat aku sampai, tubuh jasad anak itu masih dalam posisi yang sama. Tapi, batu yang tadinya berubah menjadi bola mata, kini berubah menjadi batu kembali. Cukup lama aku menggali, karena dengan peralatan yang seadanya. Aku pun menguburkan jasad anak itu. Dan tidak lupa juga aku menguburkan batu yang tadi. Lalu aku menggunakan batu yang agak besar sebagai nisan. Karena tidak diketahui identitas dari anak ini, biasanya bila di tempatku disebut sebagai denok. Entah apa penyebab kematian anak itu. Sepertinya anak ini korban tenggelam dan meninggal sampai jasadnya terapung dan hanyut sampai ke bawah ke sini. Karena matahari sudah mulai terbenam, aku segera kembali ke kapal. Beruntungnya,
Aku tidak bertemu dengan hewan liar saat bolak-balik dari depan ke belakang pulau ini. Setelah sampai di pulau tempat tinggalku, aku langsung menjual botol-botol yang sudah kukumpulkan hari ini. Keesokan harinya, aku sudah kembali sehat dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan saat bosku menyuruh untuk kembali melaut pun, dengan sigap aku menyanggupinya. Waktu itu, aku pergi melaut selama 4 hari. Dan saat aku kembali, banyak kabar yang beredar dari warga sekitar mengenai hantu anak kecil di bagian barat pulau. Tidak hanya malam hari, bahkan anak ini sering memperlihatkan wujudnya saat siang hari. Menurut warga, memang tidak mengganggu atau jahil. Sosok hantu anak ini kerap ditemui oleh warga sedang menangis di pinggir pantai atau di dekat batu-batu. Bila didekati, sosok hantu itu akan berlari ke dalam hutan atau ke rawa-rawa yang mana jarang ada penduduk ke sana. Dan di sana juga ada beberapa kuburan denok. Bahkan ada beberapa warga dan wisatawan yang pernah melihat sosok hantu anak kecil itu dengan sosok wanita sambil berjalan dan berpegangan tangan layaknya seorang ibu yang sedang menuntun anaknya. Namun, saat berpapasan, anak itu tidak memiliki bola mata. Setelah satu kampung cukup heboh dengan berita ini, aku menghampiri sesepuh di sini dan menceritakan semuanya. Menurut sesepuh di sini, sosok ibu yang bersama anak kecil tersebut adalah Nyi Wangi. Nyi Wangi adalah sosok yang disakralkan di sini. Ia bukanlah asli dari penduduk sini, tapi sebuah kejadian yang membuatnya tewas di sini. Dan untuk sosok hantu anak kecil itu, menurutnya dia mengikutiku saat kembali dari pulau itu. Entah apa tujuan sosok anak tersebut, tapi saat dia sampai di sini, dia seperti mendapat teman bermain, dan makanya suka ditemukan dengan sosok Nyi Wangi.